Halo guys, selamat datang di dunia Deadmon Dead Play. Ini adalah sebuah anime action yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. Ya lumayan masih hangat. Anime ini memiliki topik tentang reinkarnasi. Jadi untuk kalian yang suka banget sama yang berbau reinkarnasi, cocok banget lah untuk nonton ini sampai habis. Sebelum masuk alurnya, jangan lupa guys untuk di follow channel gua ini dan juga di subscribe channel YouTube gua. Karena di sana gua lebih sering upload daripada di sini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adanya seorang pemusnah terkeji yang bernama Edith. Nah, dia di sini dengan kekuatannya hendak menghadapi sesosok monster yang memiliki nama Dewa Mayat. Nah, sosok Dewa Mayat ini berbentuk seperti tengkorak dengan kekuatan sihir. Lalu terlihat si Dewa Mayat ini mengaktifkan sebuah portal, yang dimana dari portal tersebut keluar sesosok monster lagi yang berbentuk seperti naga. Tapi meski begitu, dengan pedangnya Edith mampu mengalahkannya. Tapi pertarungan masih belum usai, karena si Dewa Mayat masih belum terkalahkan. Jadi sekarang Edith lagi berusaha banget untuk mengalahkannya. Tapi di sini si Dewa Mayat kampret ini malah mengeluarkan para prajurit mayat yang jumlahnya sangat banyak. Tapi meski begitu, para support ini yakin kalau Edith tidak akan menyerah. Nah, si Edith ini memiliki sebuah mata setan, yang dimana Edith ini bisa melihat jiwa-jiwa yang telah dikorbankan oleh Dewa Mayat. Lalu di sini Edith mulai maju untuk membantai para pasukan mayat ini. Setelah itu si Dewa Mayat berkata kalau mereka berdua ini sama-sama memiliki mata setan, yang dimana berarti sama-sama bisa mendengarkan jeritan dari jiwa-jiwa yang udah mati. Mendengar itu Edith bersikeras kalau dia berbeda dengan si Dewa Mayat ini. Lalu kemudian tiba-tiba si Dewa Mayat mengeluarkan sebuah simbol sihir yang sepertinya sangat mengerikan, dan katanya dengan ini dia akan mengakhiri permainan ini. Melihat itu Edith tidak tinggal diam, karena kalau masih ada si Dewa Mayat ini, dunia tidak akan punya masa depan. Jadi mau apapun yang dilakukan sama Dewa Mayat, Edith bakalan berusaha untuk memusnahkannya. Dan kekuatan pedangnya, Edith menusuk simbol sihir tersebut. Dan tabrakan dari kedua kekuatan hebat tersebut menghasilkan sebuah ledakan. Lalu tiba-tiba scene berganti ke seorang anak muda yang baru bangun dari pingsannya. Di sini dia merasa aneh dengan dunia ini. Sepertinya jiwa dari si Dewa Mayat tadi berinkarnasi atau berganti jiwa ke bocah ini, yang dimana sekarang ini dia berada di dunia modern. Nah, terlihat bocah ini memiliki luka sayatan di lehernya. Nah, ketika bocah ini sedang berjalan, ada sebuah kamera yang sedang mengawasinya. Orang yang mengawasi itu adalah Kuruya Takumi. Sepertinya si bocah tadi habis mengalami sebuah pembunuhan. Di sini Takuya pun bingung kenapa si bocah tadi masih hidup, padahal lehernya udah disayat. Sementara itu si bocah ini masih merasa bingung dengan semua yang ada di dunia ini, dari bangunannya, dari tulisannya, dan dari benda-benda elektronik yang dia lihat. Lalu bocah ini didatengin sama kedua polisi, yang dimana melihat darah di lehernya, polisi ini mengira kalau dia sedang melakukan cosplay. Tapi ternyata bocah ini tidak paham sama sekali dengan bahasa yang digunakan oleh polisi ini. Lalu tak lama dari itu, jiwa Dewa Mayat perlahan mendapatkan ingatan dari bocah ini. Jadi sedikit demi sedikit dia udah mulai paham dengan bahasa yang dipakai sama mereka. Dan diketahui nama asli dari bocah ini adalah Shinoyama Polka. Nah, karena udah mulai mengerti dengan bahasanya, jadi di sini mereka pun mengobrol, dan si polisi juga pengen membawanya untuk segera diperiksa. Tapi tiba-tiba datang seorang cewek yang sangat tidak sopan menginjak si polisi dan mengajak Polka untuk kabur. Nah, Polka ini dibawa si cewek ini masuk ke dalam gang sempit lagi. Dia di sini bersyukur kalau ternyata Polka masih hidup. Tapi habis itu si cewek ini mengeluarkan sebuah senjata dan bilang kalau dia mau membunuh Polka untuk yang kedua kalinya. Yang berarti si cewek inilah yang membunuh Polka sebelumnya. Dan muka dari cewek ini yang awalnya kelihatan imut, sekarang menjadi muka yang kelihatan kayak psikopat banget. Nah, karena merasa terancam, Polka pun berusaha untuk kabur. Dan lagi-lagi si Polka ini dilihat sama si Takumi.
Dari sini kita tahu kalau sebenarnya si cewek tadi dan si Takumi adalah pembunuh bayaran yang disuruh seorang untuk membunuh Polka. Di sini dia bersembunyi di dalam sebuah gedung tua dan dia juga udah kehabisan tenaga untuk kabur. Dan menurutnya kalau misal dia terkena satu serangan lagi, dia bakalan langsung mati. Tak lama dari itu si cewek psycho tadi udah bisa nemuin si Polka dan langsung menyerang dengan sangat brutal. Karena Polka yang sekarang adalah dewa mayat, jadi dia bisa membaca semua gerakan dari cewek ini. Tapi sayang tubuhnya tidak bisa mengikutinya karena fisiknya masih sangat lemah. Jadi Polka pun memutuskan untuk kabur aja. Tapi kemanapun Polka kabur, si cewek psycho ini tetap bisa menemukannya sampai si Polka ini terpojok di sini. Tapi di momen ini Polka bisa membangkitkan mata setan milik dewa mayat sebelumnya. Nah, karena dewa mayat bisa membangkitkan mata setan di tubuhnya Polka, jadinya dia merasa kalau mata setan itu terikat dengan jiwa. Dengan mata ini Polka bisa melihat kalau yang udah dibunuh sama si cewek psycho ini itu banyak banget. Lalu terlihat di sini si cewek langsung mau menyerang ke arah Polka. Tapi di sini Polka bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya yang membuat si cewek ini pun langsung tertusuk dengan sihir tersebut. Lalu scene berganti ke dunianya Edith sebelumnya, dimana di sini terlihat kalau Edith udah berhasil membunuh si dewa mayat. Sebelum Edith membunuh si dewa mayat, dirinya merasakan kalau sihir yang dipakai sama dewa mayat sebelumnya itu seperti sihir teleportasi. Jadi Edith merasa kalau si jiwa dari dewa mayat ini belumlah mati. Jadi udah valid ya kalau jiwa dari dewa mayat masuk ke dalam dirinya Polka. Lalu diketahui kalau nama dari cewek psycho tadi adalah Misaki. Di sini Polka berterima kasih kepada Misaki karena dirinya telah membangkitkan sihirnya dewa mayat ke dalam tubuh Polka. Nah, berbeda dengan dunia yang sebelumnya, di mana sebelumnya dia menjadi jahat. Di sini si dewa mayat dengan kekuatannya memiliki tujuan untuk kedamaian dunia yang baru ini. Coba lihat coy penampakan Polka dengan kekuatan dewa mayat. Serem banget. Lalu di sini Polka bingung kok bisa hanya dalam sekali serang aja orang di sini langsung pada mati. Nah, karena Polka pengen memastikan keamanannya, jadi dia pun berusaha mencari cara agar tidak dikejar-kejar sama para polisi. Nah, si Takumi yang melihat itu pun merasa pusing dengan apa yang terjadi di sini. Lalu dia ditelepon sama seorang bernama Clarissa yang sepertinya dia adalah bos dari Takumi. Nah, Takumi melapor kepada Clarissa kalau ada kerusakan sistem. Lalu dia pun mengirim video yang janggal kepada si Clarissa ini, di mana terlihat di dalam video kameranya Takuminya dirusak sama tangan sihirnya Polka. Setelah itu kita diperlihatkan ingatan dari Misaki. Nah, dari kecil Misaki ini adalah seorang cewek yang imut dan sangat periang. Tapi di sebuah momen dia melihat kedua orang tuanya dibunuh dengan kejam oleh seorang pembunuh. Jadi karena itu pas sudah gede Misaki pun membalas kematian orang tuanya dibawa ke kepemimpinan Clarissa. Jadi yang menyuruh Misaki untuk menjadi pembunuh itu adalah Clarissa. Nah, di sini Misaki membunuh dengan kejam orang yang sebelumnya membunuh kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu sekarang Misaki dikenal sebagai cewek psikopat yang bisa membunuh sambil tersenyum senang. Lalu di sini Misaki mendapatkan tugas untuk membunuh seorang bocah bernama Polka. Dan terlihat dia membunuh Polka dengan menggunakan senjatanya ini. Setelah membunuh Polka, Misaki ini malah menjadi sangat bahagia karena dia bisa membunuh orang baik maupun orang jahat. Dan sebenarnya di sini Misaki udah berniat untuk bunuh diri. Tapi karena ada sebuah telepon, jadi dia menunda hal tersebut dan mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Telepon itu berasal dari Takumi yang memberitahu kalau Polka masih belum mati dan dia diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu terlebih dahulu. Lalu scene menunjukkan di mana Misaki udah terbangun kembali. Di sini dia bingung kenapa dia bisa hidup kembali, padahal perutnya udah ketusuk. Polka pun bilang kalau emang Misaki ini udah mati, tapi dibangunkan kembali dengan menggunakan sihir. Lalu tak lama dari itu, Clarissa datang ke sini untuk menjemput Misaki. Di sini Clarissa merasakan kalau Misaki ini udah mati dan bisa dikatakan dia sekarang adalah zombie atau mayat hidup. Lalu kita ditunjukkan kejadian 40 menit sebelum Misaki bangun. Nah, di sini ada perkenalan mendalam dari karakter Kuruya Takumi. Jadi dia ini adalah seorang pebisnis yang memberikan informasi melalui internet dan juga drone-nya. Bisa dibilang dia ini adalah pembunuh di balik layar.
Nah, kejadian 40 menit sebelum Misaki bangun itu sebenarnya Polka udah dikepung sama Clarissa dan pasukannya. Tentu melihat sebuah pola sihir, Clarissa bingung dan menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan sama si Polka ini. Polka pun bilang kalau dia pengen menghidupkan kembali Misaki. Jadi dia meminta jangan diganggu terlebih dahulu. Setelah itu Polka mengatakan kalau bentar lagi Misaki bakalan terbangun. Ya, Polka ini menjelaskan kalau Misaki nanti bakalan hidup kembali dengan sihir pembangkit. Tentu mendengar itu orang-orang ini pada bingung, Polka ini ngomongin apaan? Karena ya ini adalah dunia modern, gak ada sihir sama sekali. Yang mereka tahu, sihir itu hanya ada di dalam video game. Dan bisa dikatakan, Polka ini adalah orang pertama yang diketahui bisa memakai sebuah sihir. Ya, karena ini adalah sebuah rahasia besar dari dalam dirinya Polka, jadinya di sini dia pun serius mengancam mereka untuk merahasiakan hal ini. Kalau misal gak mau ya, mungkin Polka bakalan membunuh mereka semua. Lalu terdengar suara pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Di sini Clarissa mendapatkan info kalau ada sebuah gedung yang terbakar dan di dalamnya itu ada sekolah TK yang ada banyak anak kecilnya. Mendengar itu, Polka sepertinya peduli dan dia pengen dibawa ke sana. Karena jiwa Polka sebelumnya itu udah pernah terbakar berkali-kali dan itu di luar kemampuan anak kecil. Jadi karena itulah dia pengen menolong mereka semua. Setelah ditunjukkan lokasinya, Polka langsung dengan segera menuju ke sana dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Sesampainya di sana, Polka langsung memasuki ruang kebakaran dan menolong anak-anak kecil ini dengan menggunakan sihir jiwa dari orang tua mereka. Berkat itu, mereka para anak kecil ini pun berhasil diselamatkan. Gila ya, sesosok dewa mayat yang sebelumnya jahat banget, sekarang jadi baik dan berarti malaikat kayak gini. Tapi ya karena ini adalah dunia modern di mana semua tempat pasti ada kamera, jadinya kejadian barusan tersebar di media sosial. Nah, Takumi yang sendiri tadi emang ditugaskan untuk mengawasi Polka pun merasa kalau Polka ini susah banget untuk ditebak. Dan Takumi merasa kalau bocah ini adalah monster yang harus dijauhi. Oke, jadi kurang lebih itulah kejadian 40 menit sebelum Misaki terbangun. Dan sekarang kita kembali ke scene utama, di mana Misaki udah terbangun. Nah, di sini Polka mencoba bertanya kepada Clarissa, gimana caranya bisa membuat ketentraman di negara ini? Ya, Clarissa pun menjawab kalau dia tidak tahu pasti ketentraman seperti apa yang dimaksud sama Polka ini. Tapi di era sekarang ini ada satu hal yang bikin hidup menjadi tentram, yaitu memiliki banyak duit. Tentu mendengar kata duit, apa fungsi dari benda tersebut? Lalu Clarissa menanyakan apa yang akan dilakukan sama Polka di kota ini. Polka pun menjawab kalau mungkin dia bakal menggunakan sihirnya untuk dipakai mencari duit. Dan juga dia pengen mendapatkan kekuasaan agar bisa hidup tentram tanpa mendapatkan gangguan sama sekali. Mendengar itu, Clarissa pun menawarkan sebuah bantuan. Karena di sini Clarissa sudah tahu kalau sebenarnya jiwa yang ada di dalam diri Polka bukan lagi Polka yang dulu. Bisa dikatakan Clarissa ini pengen menjadi perantara bagi Polka yang merupakan penghuni baru di dunia modern ini. Dan Clarissa juga bakalan meminta para anak buahnya untuk membantu Polka beradaptasi di dunia ini. Khususnya tugas tersebut bakalan dikasihkan kepada Misaki dan juga Kuruya Takumi. Di beberapa waktu kemudian terlihat Polka udah bersama dengan Misaki dan juga Takumi. Nah, di sini Polka menceritakan soal kehidupan dulu di dunianya, yang dimana katanya dulu dia tuh diincar oleh kelompok dari gereja Gatewood yang menganggapnya sebagai monster jahat dan hendak dimusnahkan. Nah, karena sebenarnya si dewa mayat ini baik, jadi dia pun tidak memusnahkan mereka dan malah memilih untuk berteleportasi ke dunia ini. Dan sekarang tujuan si dewa mayat yaitu untuk mencari tahu identitas sebenarnya dari si orang yang pengen membunuh Polka. Kalau kata Takumi sih, dia dan Misaki benar-benar tidak tahu identitas dari si penyewa jasa. Nah, demi untuk melanjutkan hidup, Polka harus cepat mencari duit. Jadi dia pun meminta saran kepada Takumi pekerjaan apa yang cocok untuk dia lakukan. Tapi belum juga menjawab, Takumi melihat ada seseorang di depan gedungnya. Dan orang itu sedang mencari Misaki. Setelah disamperin, ternyata dia meminta tolong kepada Misaki untuk melindunginya dari pembunuhan. Ya, di sini yang menerima penawaran tersebut bukanlah Misaki, tapi si Polka. Dan karena Polka ini menerimanya, jadi Misaki pun juga menerima penawaran tersebut. Di malam harinya, Misaki dan juga si penyewa jasa menuju ke sebuah gedung yang katanya ini adalah tempat bersembunyi orang yang mau membunuh si penyewa. Di sini Misaki pun mencoba untuk maju melihat sekitar.
Lalu tiba-tiba ada banyak pasukan yang keluar dan langsung menyerang ke arah Misaki. Untungnya Misaki ini sangat kuat dan lincah, jadinya mereka semua pun bisa dibantai. Tapi tiba-tiba Misaki ditembak dari belakang. Yang ternyata si penyewa tadi itu adalah pembunuh itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah jebakan. Lalu di sini muncullah Polka yang memberitahu si pembunuh kalau tembakan seperti tadi tidak akan bisa membunuh Misaki. Karena Misaki ini adalah zombie. Jadi Misaki pun masih bisa bangun dan membantai mereka. Nah sebenarnya dari awal Polka ini udah tahu kalau ini bakalan menjadi sebuah jebakan. Karena permintaan yang diterima itu bukanlah permintaan dari si penyewa ini, melainkan dari arwah-arwah yang telah dibunuh sama orang tersebut. Ya karena udah begitu, udah pastilah mereka ini bakal langsung pada dibantai. Nah di sini Takumi bertanya, kenapa Polka ini mau menuruti permintaan dari jiwa-jiwa anak kecil yang udah mati itu? Ya di sini Polka beralasan kalau dirinya tidak maulah membiarkan anak kecil mempunyai nasib tragis, yang harusnya mereka memiliki mainan, malah dimainkan sama seseorang. Bisa disimpulkan kalau Polka ini adalah penyayang anak kecil. Setelah itu mereka pun makan pizza bersama. Di sini Polka menjelaskan soal tubuh zombinya Misaki, yang dimana sekarang Misaki memiliki efek mencegah pembusukan dan juga bisa memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Dan sekarang Misaki tuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu scene berganti ke gedung si pembunuh yang udah dibunuh sama Misaki tadi, dimana di sini terlihat ada dua orang polisi yang sedang melakukan pengecekan. Lalu terlihat juga di atas tumpukan mayat tadi ada seorang dengan ikatan perban yang menghancurkan tumpukan mayat tersebut. Sehingga para polisi ini pun melihat mayat-mayat itu. Lalu di pagi harinya para medis datang ke tempat ini, yang ternyata orang-orang ini masih belum pada mati. Mereka pada sekarat semua. Sehingga para medis ini mencoba untuk menyelamatkan mereka. Dan di sini terlihat ada dua orang yang sepertinya peran mereka ini bakalan penting. Dia bernama Tsubaki Iwanome yang merupakan ketua tim kepolisian, dan juga rekannya yang bernama Arase, yang dimana kemungkinan mereka berdua ini bakalan menginvestigasi masalah ini. Lalu scene berganti ke kepolisian Shinjuku. Nah di sini mereka sedang membicarakan mengenai kasus-kasus yang ada di kota ini, dari kasus kecil sampai kasus yang besar. Nah ada dua kasus yang benar-benar besar banget dan kayaknya tuh susah buat dipecahkan, yaitu kasusnya Lemming dan juga kasus mayat hidup yang kemarin sempat viral di kota Shinjuku ini. Sementara di tempatnya Polka, di sini Polka sedang memindahkan arwah dari Polka asli ke dalam boneka hiu ini. Sebenarnya Polka bisa bikin dia berbicara, tapi itu membutuhkan energi sihir yang besar. Dan sekarang kekuatan sihirnya udah hampir habis. Jadi dia pun pengen memulihkan kekuatan sihirnya terlebih dahulu. Nah biasanya kekuatan sihirnya pulih ini ketika ada keberadaan arwah. Karena Polka atau para penyihir itu bisa mengubah arwah menjadi kekuatan sihir. Jadi bisa dikatakan Polka bisa memulihkan kekuatannya jika berada di tempat yang angker. Tentunya tempat tersebut susah untuk dicari. Tapi di dunia ini ternyata ada batu penyimpanan sihir, atau kalau di zaman sekarang lebih sering disebut dengan nama batu berlian. Nah batu berlian itu kalau di dunianya Dewa Mayat bisa digunakan untuk menyimpan energi sihir. Ya kalau misal Polka bisa memiliki batu berlian yang banyak, maka kekuatannya gak bakalan bisa habis. Tapi ya kalian tahu sendirilah ya kalau batu berlian tuh harganya mahal banget. Bahkan hanya berlian kecil yang ada pada cincin itu aja harganya udah mahal banget. Apalagi berlian yang gede seperti yang dimaksud sama si Polka ini. Yang jelas Polka tidak akan mampu untuk membelinya. Sementara di dunia Polka sebelumnya, anak kecil aja bisa membeli batu berlian. Ya batu berlian dulu tuh bener-bener gak ada harganya. Karena harganya mahal banget, jadi mereka berdua ini gak jadi membeli berlian itu. Nah pas OTW pulang, mereka berdua ini bertemu dengan Arase, si polisi yang tadi udah gue sebutin namanya. Misaki yang melihatnya merasa kalau orang ini tuh berbahaya banget. Di sini si Arase mengambil drone-nya si Takumi, sehingga hal itu membuat Polka angkat bicara untuk melepaskan drone milik temannya itu. Mendengar kalau Polka adalah teman dari Takumi,
Arase pun menyuruh Polka untuk tidak berteman dengan orang sampah seperti Takumi. Nah, karena temannya dihina, Polka pun menjadi marah dan dia mengeluarkan energi dewa mayatnya. Hal itu membuat Arase mundur, mungkin karena dia kaget dengan aura tersebut. Tapi meskipun si Arase ini sempat terkejut, tapi nyatanya dia tidak takut sama sekali. Dia malah makin tertarik dengan si Polka ini. Nah, karena si Arase ini sangat berbahaya, Takumi pun menyuruh Polka untuk kabur aja. Di sini Misaki pun langsung bertindak dengan menendang si Arase sambil ketawa-tawa tanpa ada rasa takut sama sekali. Emang ya, kalau jiwa psikopat itu beda banget. Setelah menendangnya, Misaki pun langsung mengajak Polka untuk kabur. Scene lalu berganti ke kepolisian. Nah, Arase di sini meminta kepada rekannya untuk menyelidiki sepatu Misaki yang menendangnya tadi. Yang ternyata sepatu itu sama seperti jejak kaki yang ada di bangunan kemarin malam, tempat yang digunakan Misaki untuk membantai para keroco. Jadi di tempat gedung itu udah diselidiki dan ada 2 jejak yang mencurigakan, yaitu jejak sepatunya Misaki dan juga jejak kakinya si Lemming. Nah, si Lemming itu adalah orang yang berpenampilan diikat sama perban yang muncul di kejadian gedung tadi. Dia ini adalah penjahat yang benar-benar sangat brutal. Dari pembunuhan, penyelundupan, penculikan, pencurian, semua hal udah dia lakukan demi uang. Pokoknya dia tuh ngeri banget lah. Bahkan udah ditembak secara brutal pun dia masih tetap hidup. Scene lalu berganti ke sebuah bar milik Clarissa. Nah, di sini terlihat ada Iwanome sedang minum-minum. Tapi kayaknya sih tujuannya ke sini untuk menyelidiki si Clarissa ini. Lalu tak lama dari itu Misaki dan Polka datang kemari. Nah, awalnya si Iwanome ini tidak tahu sama sekali tentang Misaki. Tapi dia mendapatkan sebuah chat dari kepolisian yang menginfokan kalau ada cewek dengan ciri-ciri yang merujuk kepada Misaki. Cewek tersebut terlibat di kasus pembunuhan kemarin malam. Tentu melihat Misaki yang mirip banget dengan ciri-ciri tersebut, si Iwanome ini pun langsung mengajaknya untuk minum bareng. Tapi karena mereka di bawah umur, jadi mereka bukan minum bir, tapi hanya meminum jus biasa. Yang terlihat di sini ketika minum jus tersebut, Polka merasa kalau ini tuh enak banget. Bisa dikatakan ini adalah minuman paling enak yang baru dia minum. Lalu tak lama dari itu Takumi memberikan info untuk segera pergi dari bar ini, karena Arase dan kawan-kawan udah nyampe di tempat ini. Ya, karena udah ada temennya, jadi si Iwanome langsung mulai interogasi kepada Misaki. Tapi tiba-tiba lampu di bar menjadi mati, dan itu bukan ulah dari Clarissa maupun Polka. Jadi bisa dikatakan ini di luar dugaan. Nah, karena mati lampu, jadi mereka berdua punya waktu untuk kabur dari bar ini. Tapi ketika hendak kabur, Polka merasakan aura yang sangat kuat, yang ternyata itu adalah si manusia mumi. Melihat si Lemming ini, Iwanome dan juga Arase pun dibikin ketakutan. Ya, udah terbayang lah ya seberapa kuat si Lemming ini. Tapi meskipun kekuatan Lemming ini kuat, dia tetaplah kriminal yang harus ditangkap. Jadi Arase pengen menangkap si Lemming ini. Di sini Arase pun bergerak menyerang. Tapi kekuatan Lemming ini jauh di atas Arase. Dan ternyata si Lemming datang ke tempat ini untuk membawa Misaki. Melihat itu awalnya Polka membiarkannya, karena dia tidak mau berhadapan dengan orang ribet seperti Lemming ini. Tapi dalam sepersekian detik Polka berubah pikiran dan memilih untuk menolong Misaki. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk menolong Misaki. Meski begitu si Lemming ini tidak mau nyerah. Dia tetap berusaha untuk menculik Misaki lagi. Meskipun Polka udah menggunakan kekuatannya, si Lemming ini bisa menghindari kekuatan Polka dengan sangat cepat. Di sini Misaki tidak tinggal diam. Dia menggunakan garpu yang udah ada air liurnya untuk ditusuk ke dalam tubuhnya Lemming. Sehingga hal itu membuat Lemming menjadi sedikit pusing. Dengan begitu Polka bisa menyerang dengan leluasa kepada Lemming. Tapi sepertinya Lemming masih bisa kabur. Karena di sini tiba-tiba Shin menunjukkan Lemming yang sedang melapor kepada bosnya kalau ada penghalang yang bernama Polka. Melihat itu si bosnya ini merasa tidak menyangka kalau Polka masih hidup. Sepertinya orang ini adalah orang yang dekat dengan Polka sebelumnya. Shin lalu berganti ke tempatnya Polka. Di sini Polka merasa kalau dirinya masih butuh duit banyak untuk mengembangkan kekuatan sihirnya. Nah, di sini Polka menjelaskan kalau dia memiliki kemampuan lain selain bertarung. Salah satunya yaitu membuat kontrak dengan arwah untuk memasuki sebuah benda.
Katanya di bawah gedung ini ada sesosok arwah yang masih memiliki kesadaran, yang tentu itu bisa diajak untuk menjalin kontrak agar dia masuk ke penanya Polka ini. Dan ya, setelah arwahnya masuk, pena tersebut langsung bisa bergerak dan menuliskan sesuatu untuk berkomunikasi. Arwah yang masuk ke pena ini bernama Hosorogi, yang udah meninggal 5 tahun yang lalu. Kemudian arwah Hosorogi ini bilang kalau dia memiliki ide yang bagus untuk mendapatkan banyak duit. Yang ternyata dia menyuruh Polka untuk menjadi peramal dengan menggunakan kemampuannya dan juga kemampuannya Takumi sebagai pelacak informasi. Ya, di sini Polka menjadi seorang peramal dan itu berhasil. Dalam 1 minggu mungkin Polka ini berhasil mendapatkan 10.000 yen. Nah, mekanik dari peramalan ini itu ada pada Takumi dan juga Polka. Pertama, Takumi bakalan berikan informasi mengenai orang yang mau diramal melalui kemampuan hacknya. Habis itu Polka bakalan menggunakan kekuatannya untuk mengobrol dengan arwah terdekat dari orang yang mau diramal. Nah, dengan begitu ramalan Polka bakalan 100% dapat dipercaya. Singkat cerita, di tempat ini kedatangan 2 bocil dengan para pengawalnya. Nah, mereka berdua ini memanggil Polka dengan sebutan paman. Mereka bernama Shizuki Shinoyama dan juga Kazuki Shinoyama yang merupakan keponakannya Polka. Katanya kedatangannya kemari adalah sebagai tamu untuk diramal sama Polka. Tapi karena toko ini sedang tutup, jadi Misaki menyuruhnya untuk datang lagi besok jam 10 pagi. Tentu mereka berdua ini menolak untuk balik sampai mereka pada emosi. Melihat itu Polka langsung memeluk kedua keponakannya ini. Dan Polka juga bilang kalau di masa depan mereka berdua akan baik-baik aja. Dan Polka berjanji kalau dia akan melindungi mereka berdua. Sebenarnya itu adalah janji Polka dengan arwah yang ada di belakang mereka berdua, di mana arwah itu meminta untuk menyelamatkan kedua bocah ini. Setelah itu, Polka berencana untuk pulang ke rumah keluarga Shinoyama. Di keesokan harinya, Polka pun pulang ke rumah ditemani dengan Misaki. Nah, di sini kedatangannya disambut oleh Takeru Shinoyama, yang merupakan keponakan Polka sekaligus ketua bagian keamanan Shinoyama. Nah, sebelumnya Polka dikasih tahu sama Takumi kalau Takeru adalah orang paling menakutkan yang ada di keluarganya. Kata si arwah Hosorogi, banyak sekali polisi yang awalnya kerja di sana karena kerjanya yaitu menghapus berita buruk dan membunuh orang yang menghalangi mereka. Bisa dikatakan Takeru ini adalah kriminal juga. Setelah itu mereka pun masuk dan makan bersama. Nah, di sini ada banyak banget perkenalan dari keluarga Shinoyama dan nanti juga mereka bakal terlibat sama Polka. Jadi kayaknya gue bakal sebutin nama-namanya nanti aja kalau udah berkaitan dengan Polka. Lalu tak lama mereka makan, muncul ayah dari Polka, yaitu Rozan Shinoyama, yang terlihat udah sangatlah tua. Lalu di sini Rozan meminta kepada Polka untuk mengikutinya, karena dia pengen ngobrol 4 mata dengan si Polka. Nah, ketika mengobrol baru sebentar aja, Rozan ini langsung mengetahui kalau ini bukanlah Polka yang asli. Karena mau gimana pun ya, dia ini adalah ayahnya Polka, jadi dia tahu betul bagaimana sifatnya Polka. Lantas Rozan pun menanyakan di manakah Polka yang asli berada. Tapi di sini Polka masih mau belum menjawab, dikarenakan dia harus menyelamatkan Kazuki dan Shizuki, dan Polka bakalan menjelaskannya nanti kalau urusannya udah beres. Lalu scene berganti ke pihak kepolisian. Di sini ada seorang tahanan bernama Tena Sorimura, yang kemungkinan dia ada kaitannya dengan bencana kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini, yang dilakukan oleh sosok dengan julukan Nafas Api. Biasanya si Nafas Api ini melakukan aksinya dengan cara menyamar di keluarga target, lalu membakar targetnya. Seperti sekarang ini yang dimana rumah dari keluarga Shinoyama sedang dibakar sama Nafas Api, karena dia sedang mengincar Kazuki dan juga Shizuki. Dan ini adalah wujud dari si Nafas Api yang sedang menyamar menjadi pengawal. Untungnya di sini ada Misaki yang datang dan langsung menghajar si Nafas Api ini. Di sini Misaki langsung menyuruh kedua anak itu untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah mereka pergi, pertarungan antara Misaki dan si Nafas Api pun terjadi. Di sini si Nafas Api bilang kalau Kazuki dan Shizuki tuh tidak akan bisa kabur karena rumah ini udah menjadi lautan api. Tapi untungnya di sana ada Polka yang udah siap untuk menolong mereka berdua, yang akhirnya mereka pun berhasil terselamatkan. Di sini sepertinya si Nafas Api berhasil kabur dan menyamar menjadi orang lain, tapi itu tidak bisa digunakan untuk mengelabui Polka, karena tentunya Polka langsung tahu kalau pelayan cewek ini adalah si Nafas Api. Karena udah ketahuan, Misaki pun datang
dan langsung menendangnya. Tapi dia masih bisa bertahan dan malah semakin marah. Tapi di sini Polka merasakan kalau ada orang lain di belakang si nafas api ini. Dan ternyata itu adalah Lemming yang langsung menghajar si nafas api ini. Asli di sini gue bingung banget. Kenapa Lemming bisa ada di tempat ini dan membantu keluarga Shinoyama? Setelah itu terlihat kalau si nafas api ini udah ditangkap sama pihak kepolisian. Lalu tiba-tiba ada sebuah pesan misterius yang muncul. Yang kemungkinan itu adalah nafas api yang asli. Jadi selama ini orang botak ini tuh cuma menyamar atau meniru si nafas api. Nah, karena mendapatkan pesan itu, si nafas api palsu ini pun menjadi kena mental, sehingga dia membakar dirinya sendiri saking ketakutannya. Di sini terlihat ada seorang cewek yang sedang bernyanyi dengan membawa payung bertulisan anti api, yang kemungkinan dia adalah nafas api yang asli. Shin balik lagi ke ruangannya Rozan. Nah, sesuai janji, di sini Polka bakalan menjelaskan tentang dirinya. Polka pun bercerita kalau dirinya berasal dari dunia lain. Polka juga menjelaskan kalau jiwa Polka yang asli dimasukkan ke dalam boneka hiu ini untuk sementara waktu. Gua kira Rozan di sini bakalan marah, tapi ternyata dia malah ketawa melihat hal tersebut. Dan juga di sini Rozan menyuruh si Dewa Mayat untuk tetap berada di tubuhnya Polka. Karena ya Polka ini masih ada yang ngincer dan belum diketahui siapa orang tersebut. Jadi kalau Dewa Mayat yang berada di tubuh Polka, maka dipastikan Polka bakalan aman. Di sini juga Polka mendapatkan izin untuk tinggal di Shinjuku kembali. Sebelum pergi dari sini, Kazuki dan Shizuki berterima kasih kepada Misaki dan juga Polka karena udah menyelamatkannya. Dan terlihat arwah kakak dari mereka berdua sekarang udah bisa tersenyum berterima kasih kepada Polka. Shin berpindah ke kepolisian. Terlihat di sini Iwanome masih berbicara dengan Sorimura. Nah, di sini Sorimura meminta untuk ditunjukkan kejadian kebakaran di gedung TK kemarin yang perlihatkan tengkorak berjalan. Tapi Iwanome menolaknya, sehingga si Sorimura ini pun langsung bertindak dan ketika listrik mati, dia pun udah menghilang. Kenapa bisa gitu? Karena dia memiliki julukan Phantom Solitaire atau hantu sulap. Atas kaburnya si Phantom ini, para polisi pun melakukan rapat, yang dimana katanya si Phantom ini udah melakukan banyak banget kejahatan, dan ada satu yang bikin namanya terkenal, yaitu aksi penculikan Perdana Menteri. Di sini Iwanome benar-benar tidak paham dengan pola pikirnya si Phantom tersebut, karena pada waktu itu dia menyerahkan diri ke pihak kepolisian, tapi sekarang dia malah kabur. Sementara itu di tempatnya Polka, mereka semua juga mendengar berita soal kaburnya si Phantom tersebut. Nah, Takumi menjelaskan kalau si Phantom ini tuh mirip sama Lemming, yang dimana dia memiliki mitos yang beredar di kota Shinjuku ini. Lalu tak lama dari itu ada yang datang ke tempat ini, yaitu Sayo, anggota dari keluarganya Polka. Sayo bilang kalau dia pengen tinggal di sini, ditemani dengan pengawalnya yang bernama Shioyu. Tentu saja Sayo yang tiba-tiba pengen tinggal di sini membuat Polka mempertanyakan atas tujuannya, dan alasannya cuma karena boneka hiunya yang ada di rumah tuh habis terbakar. Ditambah kamarnya juga habis terbakar. Jadi itulah alasan dia pengen tinggal sementara di sini. Sementara itu di rumah Shinoyama, pihak kepolisian khususnya Iwanome dan Arase datang untuk menginvestigasi. Lalu mereka berdua bertemu dengan Takeru. Di sini mereka mengobrol soal kejadian kebakaran kemarin, yang menurut Iwanome semua kejadian itu disebabkan oleh si nafas api. Tapi meski udah diketahui pelakunya, pihak kepolisian bakalan tetap mencari tahu lebih lanjut soal hal itu. Shin balik lagi ke Polka dan kawan-kawan. Terlihat di sini Sayo dan juga Shioyu diberi satu ruangan khusus untuk mereka tinggali. Dan pas di malam harinya terlihat Shioyu ini dia tidak tidur. Dan sepertinya dia meninggalkan alat perekam di ruangan Polka. Kayaknya sih dia ini mau membongkar tujuan dari Polka. Meskipun Rozan bilang kalau Polka palsu ini bukanlah musuh, tapi tetap aja Shioyu ini tidak percaya akan hal itu dan pengen menyingkirkan si Polka palsu ini. Karena sebenarnya Shioyu ini tidak suka dengan Polka yang asli maupun yang palsu.
Dia merasa kalau dialah yang pantas untuk menjadi anaknya Rozan daripada si Polka ini. Ternyata si Oyu ini jahat ya. Di keesokan harinya, para anggota polisi melakukan rapat untuk membahas soal Polka dan juga Misaki, yang dimana kedua orang ini dicurigai atas kejadian di gedung malam pada waktu itu. Mereka di sini masih bingung apakah Polka ini berkaitan dengan kasus yang terjadi akhir-akhir ini apa tidak. Dan Iwanome juga udah tahu kalau Polka sekarang ini menjadi seorang peramal di kota Shinjuku ini. Tak lama dari itu, Iwanome dan juga Arase pun datang ke tempatnya Polka. Dan katanya di sini dia pengen menggunakan jasa ramalannya Polka. Ya, di sini Polka meramal banyak. Tapi ada satu ramalan Polka yang sepertinya menarik perhatian si Iwanome, di mana Polka ini bilang kalau dia bisa melihat luka masa lalunya Iwanome. Lantas mendengar itu, Iwanome pun meminta saran kepada Polka gimana caranya menyembuhkan luka tersebut. Lalu arwah Hosorogi menggerakkan pena ini dan menggambarkan sesuatu. Ketika melihat gambaran tersebut, tiba-tiba Iwanome ini menjadi marah dan menarik kerah bajunya Polka. Di sini aku kurang tahu kenapa Iwanome marah setelah melihat itu. Tapi kalau dugaan aku sendiri sih mungkin si Hosorogi ini dulunya adalah temannya Iwanome. Ya, setelah itu Iwanome pun memberikan bayaran kepada Polka dan meminta maaf akan kejadian tadi. Lalu dia pun pergi dari tempat ini. Tak lama dari itu ada kejadian kebakaran kembali. Dan lagi-lagi sepertinya itu adalah ulah dari si nafas api. Lagi-lagi dia melakukan aksinya dengan bernyanyi dan dia menuliskan sebuah pesan di tembok gedung yang telah dia bakar. Seperti biasanya. Kali ini tampilan dari si nafas api bukan sebagai wanita, tapi sebagai seorang pria. Shin lalu berganti ke Polka. Di sini Polka mengaku kalau dirinya sendiri sebenarnya tidak tahu pasti apa yang tertulis di kertas tadi karena terlalu gelap. Jadi mereka pun langsung menanyakan itu kepada arwah Hosorogi. Dan ternyata emang bener Iwanome adalah rekan kerjanya si Hosorogi. Tapi ketika Hosorogi ditanya tentang apa yang dia tulis tadi, dia tidak mau menjawab. Katanya itu berkaitan dengan kejadian yang menjadikan salah satu penyesalan si Hosorogi ini. Jadi Hosorogi tidak mau menceritakannya karena mungkin terlalu sensitif. Shin lalu berganti ke si Pantom. Di sini si Pantom menemui orang bernama Grocer. Sepertinya Grocer ini adalah seorang pedagang gelap yang memiliki semua informasi penting. Dan di sini si Pantom pengen mengetahui informasi mengenai simbol ini. Simbol yang tadi ditulis sama si Hosorogi. Si Grocer ini bilang kalau dia tahu mengenai simbol tersebut. Tapi untuk mendapatkan informasi tersebut ada harga yang harus dibayar sama si Pantom ini. Lalu di pagi harinya tiba-tiba di udara banyak balon udara yang berterbangan. Balon tersebut dikasih simbol yang tadi ditulis sama Hosorogi. Dan melihat itu Polka sangat terkejut. Karena simbol tersebut mirip seperti simbol kerajaan yang telah hancur di dunianya dulu. Jadi dulu Polka ini tinggal di sebuah kerajaan yang lambangnya seperti ini. Nah ini adalah bentuk asli dari simbol tadi yang ada di balon udara. Tentu melihat hal itu di dunia ini Polka menjadi bingung. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya yang dari tadi mendengar soal reinkarnasi dan lain-lainnya pun langsung pertanyakan itu kepada Polka. Ya, kurang lebih Polka di sini langsung menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan kenapa bisa ada di dunia ini. Mendengar semua itu, saya langsung percaya kepada Polka karena dirinya emang sedari awal tidak merasakan kalau dia ini adalah Polka yang asli. Karena sikap Polka yang sekarang tuh sangatlah tenang meskipun memiliki banyak masalah. Ya kalau misal itu Polka yang asli tidak mungkin seperti itu. Lalu di sini saya pun pamit untuk pergi mandi terlebih dahulu. Lalu tak lama dari itu Misaki juga ikutan mandi bersamanya. Di sini sebenarnya tujuan Misaki untuk menguak apakah si Sayu ini yang pengen membunuh Polka sebelumnya atau tidak. Tapi setelah mereka berbincang-bincang ternyata si Sayu ini sangat sayang kepada Polka. Yang berarti dia ini bukanlah orang yang pengen membunuh Polka. Dan malah di sini Misaki kelihatan deket banget sama si Sayu ini. Setelah itu Takumi menanyakan soal rencana Polka ke depannya. Karena mau gimana pun lambang tersebut adalah lambang yang mirip dengan yang ada di dunianya. Sebenarnya Polka di sini tidak masalah akan adanya lambang tersebut. Tapi Polka sangat takut kalau lambang tersebut bakal digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi Polka pengen menemui mereka yang mengetahui tentang lambang tersebut.
Tapi masalahnya mereka tidak memiliki info sama sekali soal hal tersebut. Jadi di sini Takumi bakalan membantu Polka dengan kemampuan pelacaknya. Nah, ketika Takumi sedang menggali sebuah informasi, si arwah Hosorogi memberitahu kalau dirinya mencurigai seseorang. Dan Hosorogi juga memperingatkan kepada Polka untuk lebih berhati-hati dengan pihak kepolisian. Karena katanya mereka tuh lebih mengerikan dari yang dikira. Mendengar itu, Takumi langsung mencari tahu soal Inspektur Jenderal Kepolisian yang bernama Takasu. Terlihat kalau sang jenderal ini sangatlah menyeramkan. Singkat cerita, di keesokan harinya Takumi ini tidak menemukan informasi apapun. Dan dia cuma tahu tentang kasus Hosorogi yang tiba-tiba menghilang saat melacak sebuah kasus. Yang kata si Hosorogi sendiri sebenarnya dia ini dibunuh sama pembunuh bayaran, bukan musuh yang sedang ia kejar. Setelah itu datang seorang bapak-bapak di tempat ramalannya Polka untuk diramal. Tapi ternyata orang ini adalah si Pantom yang sedang menyamar. Di sini si Pantom udah menduga kalau ramalan yang digunakan oleh Polka merupakan informasi yang dikasih sama Takumi. Yang berarti Polka ini tidak ada spesialnya di mata si Pantom, seperti orang biasanya. Lalu si Pantom pun menanyakan soal simbol yang tadi. Polka pun menjawab kalau dirinya merasa ada yang aneh dengan simbol tersebut. Simbol itu seperti ditambahkan sesuatu yang tidak penting. Dan di sini Polka pun menunjukkan kepada si Pantom simbol yang sebenarnya. Arwah Hosorogi di sini langsung menggambar lambang tersebut yang membuat si Pantom langsung terkejut. Sekaligus dia di sini merasa senang karena dia mendapatkan jawaban yang diinginkan. Lalu di sini Polka menjelaskan soal hantu yang selalu mengikuti si Pantom ini. Nah, mendengar ramalan itu semua, si Pantom yang awalnya tidak tertarik sama sekali dengan Polka, sekarang dia menjadi tertarik dan berpikir kalau Polka ini berhubungan dengan simbol tersebut. Di malam harinya, si Pantom datang lagi ke sini, yang dimana sekarang dia berada di atap gedung yang ditinggali sama si Polka. Nah, Shioyu yang mendengar itu pun langsung menyambut si Pantom dengan kunainya. Si Pantom ini mengira kalau itu adalah Polka. Tapi ya tentu aja yang keluar bukanlah Polka, melainkan Shioyu. Sementara itu Polka yang lagi tidur mendapatkan sebuah pesan dari si nafas api. Lalu Polka juga mendapatkan sebuah telepon misterius. Dan telepon tersebut ternyata dari si nafas api. Si nafas api menanyakan apakah Polka ini adalah anak haram dari Sabaramon atau tidak. Mendengar kata Sabaramon, entah kenapa Polka ini menjadi terkejut. Oke, balik lagi di atap gedung. Di sini ada sebuah pertarungan antara Shioyu melawan si Pantom. Dan pertarungan tersebut dilihat sama si Takeru. Jujur di sini gue masih belum tahu tujuan dari si Takeru ini. Intinya dia bilang kalau dia harus memanfaatkan kondisi ini. Sekarang balik lagi ke percakapan Polka dengan si nafas api. Nah, di sini Polka menanyakan apakah si nafas api ini berasal dari kerajaannya atau bukan. Dan ternyata si nafas api ini gak tahu soal itu. Yang berarti bisa disimpulkan kalau mungkin si nafas api ini memiliki masalah dengan si Sabaramon. Dan dia pengen balas dendam kepada si Sabaramon ini. Makanya dia menanyakan apakah Polka ini anak dari Sabaramon atau tidak. Kalau iya, mungkin nafas api ini bakalan menghabisi si Polka. Habis itu, scene berganti ke pertarungan antara Shioyu melawan si Pantom. Nah, di sini ketika Shioyu hendak menyerang lagi, tiba-tiba dari atas turun si Lemming. Tentu kedatangan Lemming ini membuat mereka berdua menjadi terkejut. Jadi sebenarnya Lemming ini adalah anak buah dari si Takeru. Dan di sini sepertinya Takeru menyuruh Lemming untuk menangkap si Pantom tersebut. Terlihat ketika Shioyu menyerangnya, si Lemming ini tidak membalasnya. Dan dia tetap fokus pengen menangkap si Pantom. Sementara itu si Polka dia tidak mau simbol kerajaannya dinodai. Dan dia juga merasakan ada banyak orang hebat di tempat ini. Jadi dirinya menggunakan kekuatannya untuk mengamankan tempat ini. Dengan kekuatan itu, maka Polka ini bisa melihat semua area di bagian gedung.
Lalu setelah itu Polka menuju ke atap. Walaupun sebenarnya Polka ini gak mau berurusan dengan si Lemming, tapi karena orang yang menanyakan simbol berada di atap, yaitu si Phantom, jadi dia pun mau gak mau harus menangkapnya. Polka pengen memastikan apakah mereka benar-benar tahu soal lambang tersebut atau tidak. Di sini Polka menggunakan kekuatan tangan tak terlihatnya. Tapi sebelum itu Polka ini pengen menggunakan kekuatannya untuk menghentikan si Lemming. Karena si Lemming ini terus maksa pengen menangkap si Phantom. Tapi ternyata si Lemming ini kuat banget. Dirinya tidak bisa ditangkap sama si Polka. Sehingga di sini si Phantom memiliki waktu untuk kabur menggunakan balon-balon ini. Tapi meski begitu, Polka tetap pengen memaksakan kekuatannya. Tak peduli mau dilihat orang apa tidak. Di sini Polka menciptakan sebuah tangan yang sangat banyak untuk menangkap si Phantom dan juga untuk menahan si Lemming. Tapi untuk menangkap Lemming sepertinya Polka ini kekurangan kekuatan. Jadi dia mau fokus aja untuk menangkap si Phantom. Tapi ternyata di sini si Phantom ini masih bisa melarikan diri. Dan lagi-lagi kejadian tersebut terekam sama kamera-kamera yang ada di kota ini dan tersebar luas di internet. Sehingga semua orang pun menduga kalau itu semua ulah dari pengguna sihir. Dan mereka semua pengen orang tersebut segera ditangkap. Masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan ya di anime ini. Dari si pembawa simbol, dari si nafas api, dan masih banyak lagi yang bikin gua penasaran. Tapi sayang banget season pertama harus selesai sampai di sini. Gue gak tahu apakah nih anime ada season 2-nya apa enggak. Kalau ada nanti gue bakal lanjutin. So itulah alur cerita dari Donghua yang berjudul Deadmon Dead Play season pertama. Bagi kalian suka dengan alur cerita dari anime ini, jangan lupa untuk di like sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.